urut yang nganjeng nggih lelah tukul niki. Tadi pagi tiang berangkat dari beli ke Jog Pengawisan dekat Pelangan Kotong Sekotong baru lelah ke Kosrak di jalan niki. Kejar waktu nggih hampura dan tiang sebentar juga karena habis niki juga ada acara tiang tentang materi aswaja niki di Pondok Pesantren Komarul Huda Bagu di Datok Bagu nggih. Jadi tiang hanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, banyak sekali hadir para tuang guru nggih, mohon maaf yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir niki. Alhamdulillah wabil khusus pembina Yayasan Pondok Pesantren lupa karan Al-Hiro tuang guru Abdurrahman. Alhamdulillah biluan bawa kembali kan jetia. Lae tiang 5 tahun nele Bagu berkhidmat di Datok Bagu. Beliau salah satu murid tiang. Ia ngenduk ia prekek lae. Lagu Masya Allah berkah nggih. Alhamdulillah. Keberadaan beliau jabon iki alhamdulillah bersinar. Alhamdulillah sisi nggih. Yang bangga alhamdulillah beliau mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan juga percikan ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati ada tadi juga dari pemerintah kita, dari Kasih Bimas Islam Kandal Mukarram Tuang Guru Suparman. Beliau anak buahan Kua milik tekawin kanggo doa. Lagu dendek lebih leman 4. Sanggup Bu? Ndik pasir. Paranja sanggup. Alhamdulillah yang tiang hormati juga, mohon maaf ini ada Tuan Guru Muzan Syafi'i, ada Ustaz Samsudin kelihatan ini, ada Bapak Kades, ada juga yang penasaran dilihat dari postingan UAS, kelulah tuh UAS atau Ustaz Abdul Somad ini. Pedas-pedasan memang mirip, baru pedasan. Aneh UAS Lombok payuni. Milik dengan ceramah sekali nggih, yang deka belo-belo sambutan. Yang tiang hormati seluruh dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya mami nini tiang, ayahanda ibunda tiang, sanak bija yang dewek di tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang menjelang sore niki kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan halal bihalal. Alhamdulillah sangat tepat karena kemarin di bulan puasa Tiang Pelungguh berusaha berikhtiar untuk mempererat hubungan tiang kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah,
Kemudian alhamdulillah makin di bulan Syawal kita mempererat hubungan kita sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Memang inilah orang yang beruntung dunia akhirat. Bagus hubungan kepada Allah, bagus hubungan sesama manusia. Alhamdulillah semangat pelunggu sami hadir ini tentu dalam rangka hablum minan nas. Mari kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena tiang tadi ditugaskan sebagai sambutan, sambutan atas nama anggota DPD RI Dapil NTB. Dewek sebagai representatif atau perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pertama matur tampiasi kepada terutama dani-dani para ulama, para tuang guru, para asyatis, para pemuka agama untuk terus semangat dalam memperjuangkan pondok pesantren, dalam mengembangkan majelis-majelis taklim, karena memang kita sangat butuhkan. Kenapa para jemaah di Lombok niki khususnya, saya tahu tiang pelungguh mangkin, dengan majunya pariwisata, apalagi juga dilengkapi dengan sirkuit Mandalika, MotoGP, searak niki le kute, Lombok niki semakin tenar. Tiang coba keliling ke seluruh daerah dari Aceh sampai Papua. Ketika disebut alamat tiang dari Lombok, selalu disebut sirkuit Mandalika. Tiang dulu ke Inggris, ketika memperkenalkan diri dari Lombok, kemudian tiang sebut MotoGP, sirkuit Mandalika, orang Inggris bilang, wow, very very good, hebat, bagus, sudah mendunia. Alhamdulillah ini juga berkat perjuangan pemerintah kita, baik di pusat maupun di daerah, di gubernur maupun bupati. Kita optimis ke depan dari segi ekonomi, pembangunan fisik insya Allah semakin maju. Namun yang perlu tiang pelungguh khawatirkan adalah pembangunan jiwa. Jangan sampai ini disepelekan. Pembangunan mental melalui majelis ilmu maupun pondok-pondok pesantren. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai juga kita terlena dengan pembangunan fisik, tapi pembangunan jiwa kita sepelekan. Nah ini harapan kita, sehingga alhamdulillah tiang juga bersyukur, apresiasi sebagai bentuk penghargaan Bapak Bupati kita Lombok Tengah, lalu Fathul Bahri, ada punya program mangkiniki beasiswa Fakultas Kedokteran bagi yang mereka anak-anak kita yang menghafal Quran 30 juz. Sudah kerjasama dengan Universitas Mataram. Bagi mereka yang lulus tes akan digratiskan kuliah di Fakultas Kedokteran. Bisa kita bayangkan menjadi dokter yang hafiz-hafizah. Ini luar biasa. Nah ini yang perlu terus kita bangun, kita rawat. Apalagi sudah jelas amanah lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indo. Coba siapa yang bisa, Bu? Saya tahu? Saya tahu? Bangunlah. Coba pelunggu. Ngangguk doang belum lagu. Coba. Dem tahu? Coba pelunggu. Coba.
Ada meniki don nganggu-nganggu baru. Lamun tahu jai kepen hadiah lagu ni sembel maju. Saya kayun hadiah. Saya kayun hadiah. Dendek sama mama, sanina. Saya din semel. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sudah jelas dalam aturan negara Tiang Pelungguh, bangun jiwa, bangun raga. Artinya kita di samping membangun fisik, pembangunan mental, pembangunan jiwa, moral generasi juga harus kita utamakan melalui majelis ilmu, melalui pondok-pondok pesantren. Tiang Pelungguh jangan pesimis, jangan minder. Bijajarin Tiang Pelungguh yang mondok di pondok pesantren, jangan minder. Banyak lulusan pondok pesantren menjadi orang-orang hebat. Tiang lihat di Jakarta, teman-teman tiang itu banyak lulusan pondok-pondok pesantren. Termasuk dewek niki dari sejak kecil, dari sanawiyah tiang mondok sampai tiang S2 ada di pondok pesantren. Sampai tiang berkhidmat dulu di pondok pesantren Komorul Huda Bagu dengan istri tiang ada di pondok pesantren. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Yang penting Tiang Pelungguh lakukan sesuatu dengan tulus. Maju. Jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicela. Ini prinsip yang harus kita bangun. Jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicela. Kenapa para jemaah? Setiap kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, kita berjuang di masyarakat melalui entah itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau melalui desa, melalui pondok pesantren, pasti akan ada ujian, pasti akan ada rintangan. Dan memang itu ciri kita mendapatkan ridhonya Allah. Kalau suatu perjuangan apapun bentuknya, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada halangan, rintangan, perlu dipertanyakan perjuangan itu apakah mendapat ridho Allah ataukah tidak. Artinya kalau kita ingin berjuang lalu mendapatkan ujian, cobaan, halangan, fitnah dan sebagainya, tersenyumlah. Maka di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicel. Itulah ikhlas. Nah, itulah ikhlas. Makanya Syekh Ali Al-Khawas, beliau ulama tasawuf yang pernah baca dalam kitab Minahus Saniyah karangan Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani ini adalah ahli fikih dan ahli tasawuf. Termasuk beliau yang beliau karang adalah kitab Mizanul Kubra. Beliau tulis di situ beberapa pendapat para imam, lalu beliau simpulkan faruji al-amru ila martabayil mizan. Artinya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Ai ittasa'ah lil ummah, memberikan keluasan kepada umat. Nah, beliau sampaikan semuanya. Makanya termasuk kemarin apa yang beliau sampaikan oleh Kasih Bimas, ketika ada perbedaan, ada yang lebaran hari Jumat, ada yang lebaran hari Sabtu, mari kita jangan itu jadikan kita pertentangan, apalagi sampai permusuhan. Semuanya punya alasan, punya dalil. Yang paling penting kita rawat adalah ukhuwah Islamiyah yang tumbuh. Ini yang paling utama. Karena besok ketika kita masuk ke dalam kubur niki, yang ditanya bukan organisasi Muhammadiyah, bukan organisasi NU, bukan organisasi NW, tapi yang ditanya waman ikhwanuk sae semerton. Lagu elik dunia tekulan sit begejuh lantaran organisasi, begejuh lantaran berbeda kelompok, besiak lantaran berbeda partai, besiak lantaran berbeda pilihan, arak sapilih Jokowi, arak sapilih Prabowo, nya kemakin din bekewak. Padahal Prabowo wan tak patuh kan Jokowi. Besok semua itu tidak akan bisa dijawab lamun jadi patuh pada Islam. Maka dari sinilah hikmah kita bulan Syawal ini untuk kita mempererat ukhuwah Islamiyah lewat halal bihalal. Dewek
termasuk wakil pelunggu sami, mohon maaf lahir dan batin nggih. Mohon maaf lahir dan batin nggih. Alhamdulillah kita saling memaafkan nggih, saling meridhoi, saling mengikhlaskan. Jadi sekedar ini sambutan dari tiang, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, dan insya Allah kita juga akan dengar pengajian dari beberapa tuang guru atau ustadz nggih. Mudah-mudahan ada manfaat. Ampura agung sinampura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.